Bapak Ibu yang bahagia, pertama mari kita mintakan sambutan dari Kepala Dinas Kominfo pada Bapak Dr. Musliman FM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati al-mukarram. Ini banyak jabatan beliau ini. Sekarang beliau adalah staf ahli gubernur. Di samping itu beliau juga komisaris utama Bank Nagari. Sebelum ini beliau adalah asisten 2. Sebelum itu beliau adalah Sekda. Jadi PRT Sekda Sumber lama sekali. Kemudian beliau juga Sekda Kota Payakumbuh. Dan beliau Kepala Buana. Namanya orang pertanian ya. Banyak sekali jabatan beliau. Dan langkai. Beliau mau hadir ini langkai ya. Karena beliau itu jadwal sangat banyak dan padat. Jadi insya Allah nanti beliau di samping umara, beliau juga ulama. Jadi saya harap nanti Bapak dan Ibu nanti bersama-sama kita mendengarkan ceramah beliau. Dan saya harapkan nanti tolong absensinya ya. Dan terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah berhadir, saya lihat ya. Ya, saya rasa itu saja. Sekali lagi ya, terima kasih banyak-banyak. Dan mari Bapak-Bapak dan Ibu semua nanti tolong kita dengar bersama-sama. Dan waktu kami persilakan sebanyak-banyaknya untuk dia. Terima kasih. Salah jangkal, mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang bahagia, marilah kita mau seperti acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Insinyur Haji Beni Walis MM. Kepada Al-Ustaz, waktu yang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Bapak dan Ibu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Bapak dan Ibu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Andus Jasman Rizal Datuk Bendang yang sangat luar biasa, seorang birokrat. Kalau tadi boleh mampu-mampu-mampunya boleh lah. Yang lah melalang buana terakhir menjadi bupati di Solok Selatan ya. Kemudian beliau sekarang adalah Sekretaris Elkam Provinsi Sumatera Barat. Jadi yang berada di bawah naungan beliau sebetulnya saat ini Mama. Terima kasih Pak Datua yang telah mengundang kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa terjalin. Jadi sehingga hari ini kami sebagai staf ahli bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM. Jadi tepat juga kalau hadir karena ada SDM-nya Pak Datuk. Jadi masih sesuai tupoksi. Jadi tidak perlu nanti Pak Datuk payah-payah mencari amplop kan. Karena ikut tupoksinya dari staf ahli bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM karena ada SDM-nya. Jadi kita cantilkan SDM-nya. Baik Bapak dan Ibu, kita sekarang sedang memperingati HUT RI. Mulai dari tanggal 1 kemarin sudah mulai gebiar-gebiar Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di mana-mana dan sampai puncaknya nanti pada tanggal 17 Agustus. Dan itu kita meriahkan sebagai rasa syukur kita terhadap kemerdekaan yang telah kita raih.
Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih bisa menikmati kemerdekaan bangsa ini. Bayangkan Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kalau kita tidak merdeka, bagaimana kondisi kita, bangsa kita, bagaimana kehidupan kita. Tapi alhamdulillah kita telah menikmati nikmat kemerdekaan itu sampai hari ini, sehingga kita bisa hidup dengan damai, tentram, kalau kita bandingkan juga dengan kehidupan-kehidupan di waktu kita masih di dalam penjajahan. Jadi judul ceramah kita hari ini Bapak dan Ibu, ini kemerdekaan. Jadi kita ambil Pak Kadis, judulnya adalah kemerdekaan. Merdeka. Apa makna merdeka itu Bapak dan Ibu? Merdeka itu adalah, kalau kita merujuk kepada landasan konstitusi kita, ini jelas di situ bahwa kemerdekaan itu adalah apa? Hak segala bangsa. Jadi segala bangsa di muka bumi ini berhak untuk merdeka. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan harus dihapuskan di muka bumi. Nah, itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Harus dihapuskan penjajahan, bahwa kemerdekaan itu pun bukan hadiah, bukan pemberian, tapi adalah berkat perjuangan. Ya, adanya perjuangan yang luar biasa yang tidak kenal lelah dari para pendahulu-pendahulu kita, sehingga kemerdekaan itu sampai kepada saat yang membahagiakan. Maka sampailah kepada saat yang berbahagia, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi Bapak dan Ibu, ini perlu juga kita hayati berbangsa, supaya kita bisa melihat bahwa apa yang kita nikmati hari ini bukan serta-merta saja begitu. Cuma ada perjuangan-perjuangan. Dan bagi kita yang selaku birokrat, ASN, tentu ini merupakan bahagian bagi kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada generasi-generasi kita, agar tidak hanya tergambar bahwa sudah begini aja seperti itu. Tapi ada perjuangan-perjuangan yang dilakukan. Jadi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, yang bersatu, ya, ada bersatu, kemudian berdaulat, adil dan makmur. Nah, jadi ini luar biasa kalimat-kalimat yang disusun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Kemudian pada alinea keempatnya disampaikan adalah tujuan negara, tujuan bangsa kita, yaitu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah manusia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tujuan negara kita. Kok Pak Beni kecermah Pancasila gitu kalau ngaji. Jadi inilah hebatnya agama kita Bapak dan Ibu, bahwa kita tidak sekuler, bahwa agama kita ini ya bisa apa-apa persoalan-persoalan kehidupan ini ada, nanti kita jelaskan. Jadi Bapak dan Ibu, yang ingin kami sampaikan bahwa apa-apa yang ada sekarang, kalau kita pemerintah, ada tujuan negara kita di situ untuk melindungi, ya, sehingga pemerintah kita membuat lembaganya untuk melindungi itu. Apa itu? Ada kementeriannya kan? Kementerian Pertahanan, ya, Keamanan, semuanya dibuat. Kemudian apa lagi? Memajukan kesejahteraan umum, sehingga ada Kementerian Kesejahteraan Rakyat, menteri koordinatornya. Kemudian apa lagi? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada kementeriannya, namanya Kementerian Pendidikan, ya. Kemudian ada lagi ketertiban dunia. Jadi tidak hanya kita saja, kita juga peduli terhadap dunia. Nah, sehingga di situ ada Kementerian Luar Negeri yang mengurus semuanya. Yaitu Bapak dan Ibu, kita adalah bahagian dari kementerian itu. Jadi kita harus kenal dengan tujuan kita, tujuan organisasi kita. Kita berada dalam organisasi itu. Selaku bangsa Indonesia,
dan selaku aparatur ASN di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bapak dan Ibu, kemerdekaan yang kita raih membebaskan kita dari belenggu. Jadi cengkraman. Ada namanya belenggu yang mengikat kita. Kemudian ada yang mencengkram kita, yaitu penjajah. Sehingga kita tidak bebas. Baik dari upaya kita di bidang ekonomi, kita juga dijajah. Hasil bumi kita dibawa ke negerinya. Pendidikan juga kita dijajah. Semuanya itu di dalam penjajahan. Kita baca sejarah-sejarah. Nah, sehingga dengan kemerdekaan yang kita raih, inilah diwujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan landasan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Landasan ideologinya adalah Pancasila. Dan semua itu dibunyikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dijelaskan juga di situ. Jadi bahwa kemerdekaan ini juga bukan di samping usaha, juga ada campur tangan penguasa langit dan bumi ini. Jadi kita tidak cukup, pendiri bangsa ini luar biasa Bapak dan Ibu, tidak hanya berbangga dengan ini kemerdekaan, tapi tetap disampaikan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Keinginan yang luhur adalah keinginan dari fitrah manusia. Ketika manusia itu berada dalam suatu kefitrahan, ada nuraninya, keinginan di dalam dirinya setiap manusia tidak ingin dijajah, ingin merdeka. Nah, sehingga inilah yang disampaikan, diikrarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya menghayati itu Bapak dan Ibu sangat luar biasa. Nah, kemudian baru disampaikan di situ, adanya di situ, dicantumkan di situ Pancasila dan 5 sila itu Bapak dan Ibu. Itu kemerdekaan bangsa dan negara kita. Kita merasakan itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang saat ini masih terjajah. Kita menikmati, kita bisa pergi kemana-mana hari ini, kita bisa berkomunikasi hari ini dengan siapapun juga. Ini adalah karena kita berada dalam suatu negara yang merdeka Bapak dan Ibu. Kita menikmati pendidikan, kita menikmati pekerjaan, kita menikmati ekonomi kita. Yang dulunya susah sekarang sudah tidak susah lagi. Kita syukuri itu. Nah, mari kita masuk kepada Bapak dan Ibu kepada kalau negara ini sudah merdeka, kita sudah menikmati, tentu diri kita juga harus merdeka. Setiap diri kita juga harus merdeka. Karena kita adalah bagian dari orang-orang yang ada di dalam negara ini. Kalau negara ini merdeka, diri kita tidak merdeka, tidak ada arti kemerdekaan itu. Jadi, saya bicara sekarang, apa makna kemerdekaan itu yang sesungguhnya untuk diri kita masing-masing. Maknanya sama saja Bapak dan Ibu. Bebas dari belenggu. Tidak ada yang membelenggu kita. Siapa? Apa kita? Ya, jiwa kita. Tidak ada yang membelenggu jiwa ini. Merdeka kita. Di mana kita merdeka? Kalau bangsa ini merdeka, ada aturan-aturan, ada undang-undang yang mengatur segala sesuatu. Tidak bebas seenaknya. Nah, jiwa kita juga seperti itu. Jiwa yang merdeka, ada juga aturan-aturan yang diberikan oleh pemilik jiwa ini agar dia merdeka. Jadi pendiri bangsa tadi membuat undang-undang dasarnya. Itu pendiri bangsa. Pencipta diri ini juga membuat buku manualnya untuk kehidupan ini. Agar jiwa ini bisa hidup dengan tenang dan damai. Itu dulu Pak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Jadi antara kemerdekaan bangsa dengan kemerdekaan jiwa kita. Jadi sepanjang hidup kita, diri kita masih ada tekanan-tekanan. Ada hambatan-hambatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh pemberi kehidupan ini kita belum merdeka. Kapan kita merdeka itu? Inilah ayat yang pertama saya bacakan tadi, surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, dia mengatakan Rabb saya adalah Allah, katanya. Dia istiqamah dengan itu, konsisten dengan itu. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun. Tidak ada rasa takut. Khauf. Kapai kamari takui. Karena datang ke situ takui. Ini tidak merdeka. Kau mengeceh bantai ko takui. Ini tidak merdeka. Sepanjang kita masih dalam ketakutan di dalam hidup ini, di dalam kekhawatiran dalam hidup ini, selalu bersedih, baik buati awak dalam hidup awak, itu belum merdeka. Masih dalam satu penjajahan. Kita berada dalam cengkraman-cengkraman. Kapan kita merdeka itu? Orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabbku adalah Allah, kata. Bukan siapa-siapa Rabbnya. Karena Rabbnya itu Allah yang menata hidup. Rabb itu artinya yang mencipta, yang menata, yang mengatur itu. Kalau dia setelah mengatakan itu, dirinya mengatakan itu, dia konsisten dengan itu, Rabbnya itu adalah Allah, segala sesuatunya dari Allah, nah, dia tidak akan mencari muka di hadapan selain daripada Allah. Dia akan selalu menyandarkan hidup ini kepada Allah. Kalau dia bekerja selaku ASN, dia akan bekerja sebagai khalifahnya di muka bumi Allah. Persembahannya kepada Allah. Persembahannya bukan lagi kepada Pak Kadis, kepada Pak Gubernur. Adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedah panjangnya adalah di mana tempat dia bekerja. Karena Rabbunallah, dia istiqamah dimanapun dia berada. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dia selalu bersama Allah. Waktu dia berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, kemudian apa yang dilihatnya, fenomena yang dilihat, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia ya Allah. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, dan jauhkan amal istighfar. Jadi sandarnya kepada Allah. Ketika kita telah bersandar kepada Allah itu semuanya, Bapak dan Ibu, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Takutnya hanya kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sedang rapik ya Pak Kadis. Mana kira-kira? Allahu akbar, Allahu akbar. Apa jawabannya? Allahu akbar, Allahu akbar. Betul kan? Apa maknanya? Iyo Tuhan Allah nan gadang, Pak Kadis ketik. Itu artinya kan? Kalau kita katakan Tuhan Allah yang gadang, artinya Pak Kadis. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuhan Allah gadang, Pak staf ahli ketik. Kan itu artinya. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuhan Allah gadang, Pak Gubernur ketik. Itu. Kalau yang gadang adalah Allah, siapa yang harus kita ikuti? Ya yang gadang kan? Bukan yang ketik. Nah ini, ujiannya pertama dulu itu. Juga bagi kami, juga bagi Pak Kadis, kita mencoba ini. Istimewa konsisten. Summa istaqamu. Itu dulu. Jadi ketika kita mengenal Rabb kita adalah Allah, kemudian karena Rabb kita adalah Allah, sehingga kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada ilah kita yang lain kecuali adalah Allah, karena Dia yang mengatur, Dia yang menata kehidupan ini, maka Dialah yang wajib kita sembah. Hidup kita menuju kepadanya. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Kita hanya menuju hidup ini kepadanya.
Itulah orang yang merdeka itu. Sehingga apapun yang dia kerjakan, dia akan bertawaf dan berputar dalam garis yang ditetapkan dalam asma Allah. Karena Allah pernah meniupkan ke dalam dirinya roh ciptaan Allah. Yaitu ketika Allah berfirman, sebagaimana firman Allah dalam surat A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurim dzurriyyatum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jadi setiap kita Bapak dan Ibu pernah diambil kesaksian oleh Allah. Wa ashhadahum ala anfusihim. Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka, jiwa mereka. Anfus. Saya berkata, alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah. Dan semua kita menjawab, benar engkau Tuhan kami. Dan bersamaan dengan itu pada Allah memercikan sifat-sifat, dipercikannya sifat-sifat itu dalam asmanya 99 asmaul husna. Nah, itulah hidup kita bertawaf di situ. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bariul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Di situ kita bertasbih. Ketika itu fitrah kita, kita ingin selalu peduli kepada orang lain. Kita berontak melihat orang yang tidak adil, protes kita. Coba saksikan sekarang Bapak Ibu. Ketika berita Yosua ini menghiasi TV kita setiap hari, semua kita ingin menunggu semua itu. Kenapa demikian? Karena ada suatu pemberontakan universal dalam diri setiap manusia. Semua jiwa manusia berontak melihat kezaliman yang ini. Nah, itu contohnya. Ini bukti bahwa semua manusia itu pernah berjanji dengan Allah. Yang Rahman, yang Rahim. Kada dusana awak ge si Yosua tu. Dak ada kari jawab ge kan? Dak ada buang jawab, dak kawan awak ge. Tapi kenapa? Seolah kita menunggu bagaimana. Bukan menunggu beritanya. Ini bukti bahwa kita pernah berjanji dengan Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Peduli kita. Dan ketika orang berbuat baik, kita salut. Ini bukti kita pernah berjanji dengan Allah. Yang memiliki asmaul husna. Ketika kita mendambakan suatu kesabaran, kita juga pernah berjanji dengan as-sabur. Ketika kita berlaku adil, karena kita pernah berjanji dengan Al-Adar, Asmaul Husna. Nah, di tawaf kita. Tapi kenapa Bapak dan Ibu? Kita tidak merdeka untuk bisa meluapkan nilai-nilai itu di dalam diri kita. Karena ada yang membelenggu kalbu kita, membelenggu jiwa kita itu. Inilah belenggu ini. Kalau tadi penjajah yang membelenggu bangsa ini, sekarang apa yang membelenggu jiwa kita itu? Bisa Bu ya? Jadi tadi belenggu penjajah. Ini belenggu diri awak kan? Nah, apa belenggu diri awak sehingga tidak merdeka kita? Takut saja. Tidak bisa berkreasi dengan baik. Kreativitas wa hilang. Nah. Apa yang belenggu? Setidaknya ada 7 belenggu Bapak dan Ibu yang ingin kita sampaikan. Jadi ada 7 belenggu Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya kita urut dari tadi kan jiwa kita fitrah ya, bersih ya. Setiap kita sudah bersih. Karena pernah berjanji dengan Allah yang memiliki asmaul husna. Itulah fitrah itu. Kita ingin selalu adil, kita selalu menjadi orang yang sabar, peduli. Ya, itu bukti pernah berjanji. Tapi kalau ada yang membelenggu Bapak dan Ibu, misalnya Amos sudah bertengkar dengan Ustadz Eko, pangkal habis-habisan. Mungkin keluar dari di tempat ini, ternyata terjadi jatuh Ustadz Eko di bawah itu, tergaliciannya.
Kira-kira apa yang saya katakan pada ibu? Asailah, ya kan? Asailah. Itu kenapa? Ada belenggu kebencian. Ketika belenggu itu tidak ada, fitrah kita keluar. Rasa peduli, rasa kasih sayang, ingin membantu, ingin menolong. Tapi kalau jojo jadinya, gitu. Lain tahu ibu jojo jadinya. Ya bongi ya wali. Kira-kira seperti itu. Babulu saya cek matua mencelik orang.